Video ini sekarang telah ditonton puluhan juta kali. Ini adalah Tommy Robinson yang mengunggah rekaman tersebut karena dia sudah mengatakan bahwa hal ini akan terjadi selama bertahun-tahun dan tidak ada yang benar-benar mendengarkannya. Dan sekarang dia terbukti benar. Saya mungkin akan muntah saat menonton rekaman ini. Jadi, saya mungkin akan menutup mata saya saja. Tapi, jika kalian ingin melihat bukti seperti apa sebenarnya kekerasan polisi dan bagaimana rasanya diskriminasi, teman-teman, inilah buktinya. Dia melompati pada pagar ini dan semacamnya. Dan dia ada di sini, jelas dia jatuh dari atas, dia terpleset dari sana, ada sepatu lain yang tertinggal di sana, bro. Siapa namamu, bro? Hah? Apakah ada orang lain yang terluka selain dia? Ya, saya. Dia menarik saudara saya, dia melepas sorban saya. Jadi saya mulai memegangi kepala saya. Apakah kamu terluka? Ya, mata saya bengkak, ada sedikit memar. Baiklah, mundur sedikit untuk saya. Seseorang menghentikan mereka. Hal pertama yang kamu perhatikan adalah, aku hampir tidak bisa mendengar jawaban Henry, kan? Kamu juga hampir tidak bisa mendengar jawabannya. Nah, itu mungkin dramatisasi. Mungkin saja itu seseorang yang sedang berakting. Tapi juga bisa jadi seseorang yang tidak bisa merespons dengan baik karena mereka telah ditusuk berkali-kali. Baiklah, ayo kita keluarkan kamu dari sana ya. Aku akan membawanya. Pegang lengan atas ya, pegang. Lengan satunya. Apa yang terjadi padamu ya? Hanya ditusuk. Kamu sudah ditusuk di bagian mana? Itu yang kamu alami, kawan. Kurasa tidak, Doan. Lihat tangannya, karena gambar ini sudah sangat viral. Kamu lihat betapa abu-abunya tangan itu. Banyak sekali darahnya. Lihat perbedaan warnanya. Kamu lihat perbedaan warnanya? Tangannya terlihat seperti tangan seseorang yang bisa jadi zombie. Dan ini adalah gambar yang sedang dibicarakan semua orang. Karena jika kamu meluangkan waktu untuk melihat tangan itu, kamu akan melihat bahwa pria ini sebenarnya sedang kehilangan darah. Tanggang. Tidak, saya tidak bisa bernapas. Masukkan tangan ke borgol, kawan. Ya. This is like times this has happened. You've been walking, you can't multiple times we've had people racistly attacked, still nothing happens. Sandi telah ditusuk jadi. Di mana dia ditusuk? Di wajah. Tidak, tapi kita harus memeriksanya. Bagus juga mereka begitu. Sudah 1 menit 33 detik dalam video ini. Dan mereka baru memutuskan untuk memeriksa apakah pria yang tergeletak di lantai dan tidak melakukan apa-apa karena memang tidak bisa bergerak ini benar-benar ditusuk. Di wajah. Suruh saja mereka mundur, ambil data mereka soal itu, dan aku akan tetap waspada. Bagus. Bagaimana kalau kita miringkan kamu ke samping, bro? Harus baca riff dulu. Oke, aku nggak bisa nonton lagi. Pria ini berkali-kali bilang, aku nggak bisa bernapas. Aku nggak bisa bernapas. Aku nggak bisa bernapas. Aku nggak bisa bernapas. Dan mereka cuma mengabaikannya. Mereka benar-benar mengabaikannya, oke? Jadi, mari kita bahas sisa dari apa yang terjadi di sini. Karena cerita ini benar-benar gila. Dan tidak heran kalau hal ini membuat orang-orang di Britania Raya dan seluruh dunia benar-benar ketakutan. Karena ini adalah tanda nyata dari semua hal yang sedang salah. Dan seperti yang sudah sering kami katakan di acara ini sebelumnya, karena kami di sini untuk melawan balik. Dan kami memang berusaha melawan. Jadi pastikan untuk berlangganan dan ketik video ini. Aku bahkan tidak bisa mempromosikan acara ini sekarang. Aku benar-benar merasa tidak enak. Pria ini adalah gambaran dari apa yang sedang terjadi di Eropa. Seorang pria kulit putih yang sepenuhnya diabaikan karena takut dianggap rasis. Takut tidak melakukan hal yang benar. Takut dianggap diskriminatif. Namun, orang kulit putih justru didiskriminasi secara langsung, sepanjang waktu, atas nama tidak ingin terdengar rasis atau anti agama, dan sebagainya. Itu menjijikan. Bahkan setelah polisi menemukan bahwa Henry telah ditusuk berkali-kali, mereka tetap tidak memborgol Digbo. Dia tidak diborgol saat dimasukkan ke dalam mobil polisi. Dia diperlakukan dengan baik. Mereka membawanya untuk memilih makanan yang dia inginkan tanpa diborgol. Ada yang pernah ditangkap? Kamu pasti selalu diborgol. Yah, anak-anak kulit putih sih begitu. Kenapa mereka sama sekali tidak diborgol? Kenapa anak kulit putih yang sekarat itu diborgol di belakang?
Tangannya di belakang. Dia sama sekali tidak melawan. Dia hanya tergeletak berusaha bertahan hidup. Kenapa dia diborgol? Maksudku, aku rasa ini pertanyaan yang benar-benar semua orang tanyakan kan? Jadi, Benny Johnson memposting. Ini adalah gambar terpenting di internet saat ini. Henry Nowak diborgol, pucat karena kehilangan darah. Ini, maksudku, coba lihat saja. Itu terlihat seperti tangan orang yang sudah meninggal kan? Henry sedang sekarat. Tangan iblis dari otoritas Inggris menahan dia sementara mereka memanjakan pembunuh migrannya. Henry kehabisan darah, sementara polisi Inggris dan migran menghina dia. Oke? Sekarang, semua orang panik tentang cerita ini. Sekali lagi, kabar baiknya adalah karena X, orang-orang benar-benar mengetahui tentang ini. Karena selama berhari-hari, cerita ini sama sekali tidak ada. Kamu tidak bisa menemukannya di berita atau media. Dan sekarang, semua orang membicarakannya. Karena orang-orang di X tidak berhenti membahasnya. Pikirkan ini. Ketakutan terbesar yang sekarang dimiliki seorang petugas polisi saat menjalankan tugasnya di jalan adalah ketakutan akan dilaporkan karena bertindak dengan cara yang dianggap bias rasial. Ketakutan itu sekarang lebih besar daripada menghadapi seorang pria sekarat yang tergeletak di tanah. Keluarga Henry telah menanggapi hal ini dengan cara yang sangat luar biasa dan penuh martabat. Mari kita lihat bagaimana keluarga Henry menanggapi hal ini. Dan kemudian kita bisa membahas lebih detail tentang semua yang sebenarnya terjadi. Berikut keluarga Henry. Ya Tuhan, sungguh sangat mengejutkan apa yang sedang terjadi. Benar-benar sangat memuakan. Semua yang telah kita saksikan dalam kasus ini. Benar-benar memuakan. Sekarang, saya ingin memperjelas. Saya merasa sedih tentang hal ini. Dan saya tahu internet marah dan geram. Tapi saya benar-benar merasa mual dengan cerita ini karena semuanya terasa sangat salah. Keluarga itu, kenyataan bahwa sebuah keluarga kehilangan seorang putra tanpa alasan sama sekali. Kehidupan para petugas polisi yang sekarang benar-benar hancur, seperti seharusnya. Karena ini adalah perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab. Tapi masyarakat yang sudah hancur, sampai-sampai hal seperti ini menjadi sesuatu yang normal, itu tidak membuat saya marah. Sebenarnya, itu justru membuat saya merasa mual. Seluruh cerita ini sangat mengganggu saya. Dengan cara yang saya sendiri tidak tahu apakah orang-orang benar-benar memperhatikannya. Semua orang menggunakan ini sebagai isu rasisme. Dan ya, itu memang penting. Tapi ini benar-benar sangat memprihatinkan. Bahwa para petugas polisi lebih takut disebut rasis daripada benar-benar kehilangan nyawa seseorang. Kita sudah sampai di titik itu. Begitu buruknya masyarakat kita sekarang. Sekarang, mari kita dengarkan apa yang dikatakan ayah Henry tentang semua ini. Maksud saya, ini benar-benar menjijikan. Dan setelah itu, kita akan membahas fakta bahwa putusan untuk pria Sikh itu sudah keluar. Di sebelah kiri saya adalah putri saya, Olivia Novak, kakak perempuan Henry. Dan di sebelah kirinya adalah Lucy Ross, ibu dari Henry Novak. Yuri menegaskan apa yang selalu kami ketahui. Hidup Henry direnggut secara tidak sah, dengan kekerasan dan tanpa pembenaran apapun. Henry berusia 18 tahun. Dia baik hati, ambisius, dicintai dan penuh harapan. Dia masih punya seluruh hidup di depannya, gelar yang harus diselesaikan, tempat-tempat yang ingin dikunjungi, dan masa depan yang harus dibangun. Masa depan itu telah direnggut darinya, dan tidak ada putusan atau hukuman yang bisa mengembalikannya. Henry tidak melakukan kesalahan apapun. Dia adalah salah satu orang yang paling baik, ramah, dan paling menerima siapapun yang pernah kamu temui. Dia luar biasa dalam segala hal. Pada tanggal 3 Desember tahun lalu, Henry sedang berjalan pulang dari malam bersama rekan-rekan tim sepak bola universitasnya ketika dia bertemu dengan Vikram Digwa, seorang pria yang secara terbuka membawa pisau besar di jalanan Inggris. Pisau itu digunakan untuk mengakhiri hidup Henry. Seharusnya dia aman saat berjalan pulang, namun kenyataannya dia menjadi satu lagi anak muda yang kehilangan nyawa akibat kejamnya kejahatan dengan senjata tajam di negara ini. Henry telah ditikam beberapa kali. Dan saat dadanya dipenuhi darah, dia berusaha melarikan diri. Dia dikejar, diseksa dan direkam oleh Vikram Digwa dan yang lainnya. Saat polisi tiba, Henry tergeletak di lantai, nyaris tidak bisa duduk dan jelas dalam kondisi medis yang sangat kritis. Dengan kata-kata terakhirnya, dia memberitahu petugas bahawa dia tidak bisa bernapas. Dia mengatakan kepada mereka bahawa dia telah ditusuk. Faktanya, Henry mengatakan kepada petugas bahawa dia tidak bisa bernapas sebanyak 9 kali. Dia memberitahu mereka 4 kali bahawa dia telah ditusuk. 9 kali dia mengatakan bahwa dia tidak bisa bernapas. Dan bukan hanya, aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bernapas.
Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa bernapas. Itu sangat memilukan. Tanggap dari salah satu petugas adalah, saya rasa kamu tidak begitu, kawan. Polisi mengatakan bahwa mereka telah disesatkan oleh si pembunuh dan bahwa situasi saat mereka tiba di lokasi sangat rumit. Bolehkah saya katakan bahwa, tentu saja, kalian disesatkan oleh seorang pembunuh. Memang itulah tugas seorang pembunuh. Untuk menyesatkan kalian dan membuat kalian tidak berpikir bahwa itu dia. Justru itulah tugas polisi, yaitu mampu mengidentifikasi apa yang terjadi di lokasi kejadian. Sayangnya, menurut kami, kebenaran itu jauh lebih sederhana. Polisi diberitahu oleh putera kami sendiri dan oleh seorang anggota masyarakat yang menelpon 999 bahawa mereka mendengar seseorang berteriak bahawa mereka telah ditusuk. Tapi polisi tidak mempercayai mereka. Henry diseret melintasi kerikil, tangannya dipaksa ke belakang dan dia diborgol. Alih-alih diperlakukan sebagai korban yang sekarat, polisi secara resmi menangkap Henry atas tuduhan penyerangan dan membacakan hak-haknya. Itulah hal terakhir yang didengarnya. Henry tidak meninggal dengan bermartabat. Dia dibacakan hak-haknya. Hak-haknya sebagai warga negara Britania Raya. Hak-haknya. Bahwa menurut hukum, dia diizinkan untuk dibiarkan berdarah hingga meninggal dalam keadaan diborgol, sementara pembunuhnya tidak diborgol. Dia tidak meninggal dengan perawatan yang layak dia dapatkan. Dia kehilangan kesadaran sebelum ada yang mempercayainya. Izinkan saya memperjelas. Kami sepenuhnya dan 100% menganggap Vikram Digwa bertanggungjawab atas pembunuhan brutal terhadap putera kami. Tapi Henry seharusnya tidak meninggal di jalanan Southampton dalam tahanan polisi. Cara dia diperlakukan sangat tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Namun pembunuhnya diperlakukan dengan layak. Dia dipercaya, dia tidak diborgol saat ditangkap. Dia tidak diborgol saat dibawa ke kantor polisi. Sejauh yang kami tahu, dia sama sekali tidak pernah diborgol. Dan seperti yang dikatakan Vikram Digwa sendiri kepada pengadilan saat ditahan atas pembunuhan Henry, polisi bahkan membawanya ke dapur agar dia bisa memilih makanannya. Inilah mengapa ini menjadi momen George Floyd di Britania Raya. Karena inilah intinya. Inilah hal yang membuat orang-orang sadar untuk bangkit. Karena sebenarnya, orang-orang sudah mulai sadar sejak beberapa waktu lalu. Tapi sekarang, ketika kamu melihatnya begitu jelas, begitu gamblang, betapa kurang ajarnya sistem ini. Betapa kurang ajarnya sistem ini. Membiarkan seorang pemuda mati begitu saja, sementara pembunuhnya diberi makan di dapur, hanya karena rasisme, itu benar-benar gila. Ngomong-ngomong, pria ini memposting ini, dan aku benar-benar memahaminya. Apa yang membuatmu jadi radikal? Ini gadis yang ditusuk itu. Ini Charlie Cook yang dibunuh. Ini Henry Noack. Ini adalah perasaan bahwa orang-orang kita sedang dibunuh. Dan seolah-olah itu dianggap wajar. Padahal sebenarnya tidak ada satupun dari semua ini yang benar-benar wajar. Dan yang aneh adalah, apa yang ditulis pria ini adalah hal yang membuatmu jadi radikal. Aku sendiri tidak merasa seperti seorang radikal. Dan aku rasa kebanyakan orang yang melihat orang-orang yang berbicara menentang hal-hal ini akan berpikir, kenapa kamu begitu ekstrim? Tidak ada yang ekstrim dari mengatakan, aku tidak ingin pria berjalan di jalan, ditusuk, lalu mati. Aku tidak ingin perempuan dikurung seperti dimasukkan ke dalam kandang sungguhan dan diperkosa. Aku tidak mau ini lagi. Aku tidak mau pengambil alihan ini. Aku sudah muak. Aku ingin masyarakatku bertindak seperti masyarakat normal dan tidak mendatangkan bahaya-bahaya ini. Sekarang, menurutku kita harus membicarakan gerakan Sikh sebentar. Dan keluarga Sikh sebentar. Karena apa yang terjadi di sini benar-benar gila. Tapi bagian yang banyak orang lewatkan adalah bahwa keluarga di gua dengan sengaja menyimpan dan menutupi banyak informasi agar orang ini bisa lolos dari perbuatannya. Sekarang, dia sudah dijatuhi hukuman selama 21 tahun menurutku. Atau seumur hidup atau sesuatu seperti itu. Dan dia tidak akan keluar dari penjara dalam waktu yang sangat lama. Karena ini akan segera menjadi gerakan politik yang gila. Jika gadis muda itu, jika adik perempuannya tidak menjadi juru bicara utama untuk semua yang sedang terjadi, aku akan sangat terkejut. Ini akan digunakan untuk manuver politik di Inggris. Dan memang seharusnya begitu. Dan ini seharusnya digunakan di setiap negara sebagai simbol dari apa yang terjadi ketika kamu membiarkan mentalitas rasis yang konyol ini terus berlangsung. Mari kita baca pernyataan keluarga di Kwastem. Kehilangan nyawa muda adalah duka yang tidak seharusnya ditanggung oleh keluarga manapun. Kami sangat menyesal atas rasa sakit dan penderitaan yang harus dialami keluarga Noack. Kami mencintai Vikram, dan kami akan terus mencintainya.
Ikatan darah itu tidak bertentangan dengan kesedihan yang kami rasakan untuk keluarga Noah. Keduanya nyata, dan keduanya akan tetap bersama kami selama sisa hidup kami. Kami akan melakukan apa saja untuk memutar kembali waktu agar jalan Henry dan Vikram tidak pernah bersinggungan malam itu. Kami tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Kami hanya berharap tidak ada lagi rasa sakit yang ditimbulkan atas nama kejadian ini. Kami meminta maaf kepada komunitas Sikh atas tindakan putra kami, yang secara tidak adil telah mencemarkan nama baik komunitas tersebut. Kami memohon agar tragedi ini tidak digunakan oleh siapapun untuk memicu perpecahan atau permusuhan terhadap komunitas manapun. Sekarang kami meminta privasi saat kami mencoba menerima apa yang akan terjadi ke depan. Tahukah Anda yang benar-benar menarik dari semua ini? Selain fakta bahwa pernyataan ini, menurut saya, benar-benar membuat semua orang frustrasi, saya rasa orang-orang sebenarnya tidak marah besar kepada komunitas Sikh. Saya rasa kita sebenarnya belum benar-benar memahami cerita Vikram sama sekali. Apa yang salah dengannya? Mengapa dia melakukan ini? Apa yang menyebabkan serangan seperti ini? Dan kebanyakan orang yang mengenal komunitas Sikh sebenarnya sangat-sangat menyukai mereka. Mereka adalah komunitas yang luar biasa, sangat penuh kasih dan peduli. Pernyataan dari komunitas Sikh tentang hal ini juga cukup patut dihargai. Mari kita dengarkan apa yang ingin dia sampaikan. Kami mengutuk tindakan ini sepenuhnya dengan kata-kata yang paling tegas. Tidak ada tempat untuk hal seperti ini. Dan siapapun yang terpengaruh atau masih belum jelas akan hal ini, kami akan sangat tegas. Individu ini, Vikram Digwa, berbohong dalam pernyataannya. Sudah jelas bahwa dia tidak berniat keluar untuk membunuh Henry Novak. Niatnya bukan untuk mencari konfrontasi atau untuk Pertengkaran apapun, itu terjadi. Mereka berada di jalan. Itu terjadi. Situasinya memanas. Setelah situasinya memanas, seperti yang saya katakan sebelumnya, Vikram punya pilihan. Dia memilih untuk melakukan apa yang dia lakukan. Dan untuk itu, dia sepenuhnya bertanggung jawab. Saya memang ingin menyoroti perbedaan yang sangat jelas antara ini dan apa yang terjadi ketika ada kejahatan Islamis, karena menurut saya ada perbedaan besar. Sementara dalam gerakan Islamis, mereka tidak keluar dan mengutuk apa yang terjadi. Bahkan, mereka cenderung merayakannya diam-diam. Di sini, pria ini mengatakan bahwa apa yang terjadi di sini benar-benar tidak dapat diterima. Tetapi itu adalah tindakannya sendiri dan tidak mewakili seluruh komunitas kami. Dan menurut saya, itulah perbedaan besarnya. Apakah kita akan membahas fakta bahwa seluruh keluarga Vikram Dik membantunya menutupi kejahatan itu? Termasuk ibunya yang menyembunyikan pisau dan ayahnya yang bersembunyi, menyembunyikan bahwa Henry Nowak sedang kehabisan darah? Jake Sobiak? Saya rasa itu penting. Penyerangnya secara harfiah masih memegang pisaunya saat polisi datang. Dan tetap saja, polisi tidak percaya bahwa Henry telah ditusuk. Ini adalah kasus penindasan negara yang paling mengejutkan yang pernah dilihat negara ini. Bagi kalian yang belum tahu, dalam agama Sikh, kalian diizinkan untuk memegang dan memakai pisau. Bahkan, seharusnya begitu. Karena mereka dulu sangat tertindas di bawah Islamisasi. Dulu mereka memegang dan memakai pisau agar bisa melawan orang-orang yang datang menyerang mereka. Tapi itu sangat-sangat berbeda dengan orang yang menggunakan pisau untuk menusuk, yang jelas tidak sama. Ingat, ini adalah sesuatu yang menarik yang diposting oleh Dan Woke News. Aku penasaran, kenapa pihak kiri tidak melakukan ini untuk Henry? Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa bernapas. Ini adalah sesuatu yang mereka lakukan untuk George Floyd, seperti yang mungkin kalian semua ingat. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa bernapas. Ketika itu terjadi pada seseorang dari ras yang berbeda. Jelas pada titik ini, itu sudah cukup jelas. Seluruh dunia bersedia turun tangan dan bereaksi berlebihan tentang hal ini. Ini adalah pisau yang digunakan oleh Henry oleh Vikram Digwa untuk membunuh Henry Nowak. Dia mengatakan dia membawanya sebagai bagian dari keyakinan Sikhnya. Ini oleh Mario Nauva. Orang Sikh di Inggris diizinkan membawa pisau yang disebut kirpan. Tetapi untuk orang Inggris biasa, jika mereka membawa pisau dengan ukuran yang sama, mereka bisa menghadapi hukuman penjara. Orang Sikh yang telah dibaptis mengatakan membawa kirpan adalah kewajiban dalam keyakinan mereka, dan itu tidak bisa ditawar. Namun, Uni Emirat Arab memperkenalkan aturan ketat tentang membawanya. Banyak orang Sikh yang tinggal atau bepergian di Uni Emirat Arab memilih untuk meninggalkan kirpan di rumah, atau mengenakan liontin miniatur simbolis. Sudah saatnya Inggris melakukan hal yang sama. Ini adalah cerita yang menarik, terutama mengingat fakta ini. Dan ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan dengan matang, karena ada pertanyaan di sini. Haruskah orang diizinkan berjalan-jalan dengan membawa pisau? Saya akan mengingatkan kalian pada wawancara Idris Elba yang konyol, di mana dia mengatakan, ya, semua pisau dapur seharusnya tumpul, agar orang tidak menikam. Tapi memang ada pertanyaan di sini. Mengapa orang biasa tidak diizinkan membawa pisau? Tapi mereka, sekali lagi, itu adalah bagian dari kebebasan beragama mereka. Dan kita sebenarnya tidak sering mendengar tentang kejahatan pisau yang dilakukan oleh orang Sikh. Jadi, apakah seluruh umat Sikh harus ditempatkan dalam posisi agama yang rumit karena tindakan pria ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu dijawab. Dan ini adalah sesuatu yang akan terus kita hadapi ke depannya. Mencari tahu batas antara agama dan pengambil alihan.
Di mana batas itu berada, itu belum jelas. Ini adalah kepala kepolisian Hampshire yang ingin dicopot oleh banyak orang. Ini adalah dua petugas polisi, Christy Hill dan Tristan Parsons, yang berada di lokasi. Dan saya rasa mereka tidak akan menjadi petugas polisi lebih lama lagi. Jelas, kita punya Menteri Dalam Negeri Syabana Mahmud yang akan memberikan pernyataan di Dewan Rakyat mengenai Henry Nowak pada pukul 2.30. Kenapa? 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 Maksudku, kenapa butuh waktu selama ini untuk dia memberikan pernyataan? Ya, kalian semua tahu persis kenapa butuh waktu selama ini. Dan ini dari kepolisian Hampshire. Petugas kami disesatkan di lokasi kejadian, termasuk penyangkalan tentang senjata yang digunakan. Mereka dengan cepat beralih memberikan pertolongan penyelamatan nyawa dalam hitungan menit. Tapi itu sudah dijelaskan dalam pernyataan kami. Bukti medis menunjukkan bahwa luka-lukanya tidak dapat diselamatkan. Kasus yang sangat menyedihkan. Doa kami bersama keluarganya. Mereka menghapus tweet ini tak lama setelahnya. Seperti yang mungkin tidak mengejutkan kalian dengar. Ini adalah cerita yang belum juga mereda. Henry Nowak akan menjadi simbol dari apa artinya sebuah masyarakat benar-benar rasis terhadap orang-orang dari masyarakatnya sendiri, demi mendukung orang lain. Dengan membiarkan minoritas benar-benar menjadi yang pertama di sini, dan yang kedua di sini, menjadi orang-orang Inggris. Saya rasa penting untuk disebutkan di sini bahwa dia adalah seorang mahasiswa Inggris berusia 18 tahun. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Dan saat kita membicarakan semua yang kita lihat di masyarakat kita dan kemunduran yang terjadi, di mana para pria yang seharusnya melindungi kita. Nah, inilah yang terjadi di balik layar, atau bahkan sekarang di depan mata kita. Dan inilah hal-hal yang perlu kita bicarakan. Karena kita seringkali hanya fokus pada bagaimana perempuan diperlakukan dengan buruk. Kita juga sering fokus pada bagaimana pemerintah kita sedang hancur. Tapi kita belum banyak fokus pada apa yang dialami oleh para pria muda di masyarakat kita. Dan ketika kita ingin para pria muda kita untuk bangkit dan membela diri, dan ketika mereka mulai menyadari bahwa jika mereka mencoba melakukan itu, mereka mungkin akan dicap rasis seumur hidup mereka. Atau bahkan lebih buruk lagi, kehilangan nyawa di tangan seseorang dan bahkan tidak diselamatkan oleh polisi. Apa yang sedang kita lakukan? Sampai di mana kita sebagai masyarakat? Seperti yang saya katakan, saya pikir cerita ini baru saja dimulai. Dan kami akan membahasnya secara mendalam, karena ini adalah tanda peringatan bagi semua orang. Setiap negara yang telah membiarkan pengambil alihan lewat imigrasi, pengambil alihan oleh ideologi Islamis, ideologi yang datang dan berkata, dan Anda mungkin bertanya, kenapa saya mengatakan Islamis? Jika ini adalah Sikh, Anda benar. Tapi, ideologi yang telah masuk dan mengatakan bahwa kita bisa mengambil alih dan melakukan apapun yang kita inginkan. Rasa takut orang-orang disebut rasis dimulai dari masuknya ideologi Islamis ini. Dan sekarang para petugas polisi, atau bahkan sudah sejak lama, bahkan tidak membela orang-orang kita sendiri. Ada sesuatu di sini yang benar-benar rusak. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.